Kali ini kita ada di dalam segmen Ohibata, obrolan hikmah bagi kita. Ya, saya akan membahas tentang sesuatu hal yang sangat dekat dengan kita, namun sering dilupakan, bahkan sering disepelekan. Apa itu? Hari. Ya, hari. Dari Senin sampai Minggu. Saking pentingnya hari, Allah menciptakan semesta ini, ada harinya. Dan kelak pun Allah akan menghancurkan semesta ini, ada hari dan tanggalnya dan jamnya yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui hanyalah harinya saja. Kiamat akan terjadi di hari Jumat. Oleh karena itu, para orang tua kita dulu, para leluhur kita dulu, begitu cerdasnya mereka sudah mengetahui bahwa pentingnya hari dan angka. Sehingga tidak heran, khususnya yang ada di Pulau Jawa, begitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sunda masih menggunakan perhitungan hari, bulan, tahun, dan tanggal. Karena segala sesuatu hal itu memang ditentukan oleh hari, bulan, tahun, dan tanggal. Dan saya akan menggali lebih dalam tidak hanya makna di balik setiap hari, namun juga sejarah dari nama-nama hari yang kita kenal sekarang. Namun sebelum saya panjang lebar membahas, saksikan dulu yang satu ini. Sebelum mulai, mohon diklik tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa share, komen, dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Tapak Astral Present. Nah, Bang Jo, sekarang kita udah masuk ke segmen Ohibata lagi ya, obrolan hikmah bagi kita. Nah, sekarang kita bakalan yang namanya membahas apa itu hari-hari yang kita kenal gitu ya. Mulai dari sejarahnya juga maknanya, mau itu menurut Islam maupun menurut budaya gitu ya. Dan insya Allah ya, kami merangkum dari berbagai sumber data. Saya yang bakal nanya ke Bang Jo ini, mulainya sejarah adanya nama-nama hari ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu gitu ya. Nah, itu yang akan saya tanyain ke Bang Jo. Jadi, pertama sejarahnya nama-nama itu tuh dari mana Bang Jo? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu adalah 7 hari yang kita kenal kan? Nah, di antara ke-7 hari itu hanya satu yang dirubah oleh Portugis, yaitu hari Minggu. Dahulu namanya tetap Ahad. Ya. Lalu ketika Portugis datang, digantilah Ahad menjadi Minggu. Minggu dari kata apa? Domingo. Lalu ada perubahan nama menjadi Domingo. Perubahan lagi menjadi Minggu. Sedangkan sisa 6 hari yang lainnya itu mutlak dari bahasa Arab. So, kalau diakumulasikan seandainya Minggu tidak dirubah oleh orang Portugis, maka 7 hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu semuanya berawal dari bahasa Arab. Diganti oleh Portugis menjadi Domingo. Domingo artinya hari Tuhan. Sedangkan Senin itu dari bahasa Arab yang berarti Isnain. Dan Rabu dari bahasa Arab yang berarti Al-Arba'ah. Kamis dalam bahasa Arab Al-Khamsatun. Jumat Al-Jumu'ah. Sabtu As-Sabat. Nah, makanya hari Sabtu ini adalah hari besarnya umat Yahudi. Oh, berarti Bang Jo, setiap hari yang kita pakai sekarang-sekarang ini berarti dari bahasa Arab ya pertamanya. Dan hari Minggu saja yang diubah oleh bangsa-bangsa Portugis. Ya, karena Minggu itu pada awalnya adalah Ahad. Lalu diubahlah oleh Portugis jadi Domingo. Nah, sekarang saya akan membahas rahasia di balik hari menurut orang tua kita dulu, menurut pandangan para leluhur kita, ya, dimulai dari hari Minggu. Nah, biasanya orang yang dilahirkan di hari Minggu ini memiliki kepribadian murah hati, cerdas, percaya diri, antusias, karismatik, namun egois. Kenapa? Karena Minggu ini unsurnya mega, awan, ya. Dia selalu ingin di atas. Lalu orang-orang yang lahir di hari Senin, dia adalah orang-orang yang memiliki kepekaan, sensitif,
menurut leluhur kita dulu. Nah, Senin itu unsurnya apa? Bunga, ya, simbolnya bunga. Sehingga tidak jarang orang Senin ini mudah disukai oleh orang. Nah, mereka ini biasanya terlalu mudah tersentuh oleh banyak hal. Mereka tidak bisa dikasarin. Dikatakan kepribadiannya itu selain sensitif, orang Senin juga memiliki rasa rendah hati, memiliki rasa yang damai dan baik hati. Namun kelemahannya rata-rata orang Senin ini lambat di dalam mengambil keputusan. Lalu hari Selasa, menurut leluhur kita dulu, Selasa ini dikatakan unsurnya api. Dan wataknya biasanya orang Selasa ini mudah curigaan kepada orang, nggak mudah percaya. Tapi kelebihannya, dia nggak pelit. Kalau punya banyak rezeki, dia gampang ngasih rezeki ke orang. Hanya ya gitu, karena saking dia susah percaya sama orang dan terlalu curigaan, hingga tidak jarang menjadi sering berburuk sangka kepada orang. Kenapa? Karena terlalu mudah menilai. Ibarat api lah, kalau udah dinyalain kan langsung aja nyala gitu kan. Nah, sedangkan hari Rabu itu simbolnya ini adalah daun. Dalam artian biasanya orang-orang yang dilahirkan dari Rabu ini memiliki sifat yang dermawan, suka berbagi kepada orang, memiliki sifat yang murah hati, mudah empati, jiwa sosialnya tinggi, dan mudah merasa iba, serta penyayang. Namun kelemahannya orang Rabu, peragu, seperti tidak memiliki prinsip. Nah, sedangkan untuk hari Kamis simbolnya itu adalah angin. Layaknya angin, dia nggak bisa diam di satu tempat. Arahnya juga nggak entah kemana-mana. Jadi biasanya karakter orang yang lahir di hari Kamis ini, dia suka hang out. Itu yang ke satu. Yang kedua, orangnya asik ya. Kenapa? Mudah bergaul. Bisa dikatakan orangnya menyenangkan. Nah, namun lagi-lagi orang Kamis tidak beda jauh dengan orang Rabu. Suka ragu, suka goyang di dalam mengambil keputusan atau berprinsip. Yang kedua kelemahannya, apabila marah, gak dipikir panjang, langsung aja dilabas tanpa berpikir apa akibat ke depannya. Lalu bagaimana dengan orang Jumat? Nah, Jumat ini simbolnya adalah air. Bahkan di dalam Jati Sunda sendiri dikatakan Jumat ini adalah bapaknya hari. Karena Allah itu selalu menciptakan sesuatu hal itu berpasangan. Karena yang tunggal hanyalah Allah SWT. Nah, bapaknya hari itu adalah jatuhnya di hari Jumat. Biasanya orang Jumat ini memiliki karakteristik pusat perhatian. Jadi dia memiliki wibawanya tersendiri. Ketika di dalam sebuah perkumpulan, nih orang ini gak terlalu menonjol nih tadinya. Tapi ketika misalnya si orang Jumat sudah mulai berpendapat, sudah mulai berbicara, maka orang sudah mulai memandang dia dengan cara yang terhormat. Karena apa? Karena Jumat ini wataknya selain memiliki wibawa, karisma, dia memiliki kecerdasan. Orangnya dikatakan bijaksana, disukai orang banyak, ya mungkin karena berwawasan luasnya itu. Nah, namun kelemahannya orang Jumat, mudah terpancing emosinya. Bukan berarti orang Jumat ini egois. Nah, bedakan antara egois dan emosi. Kalau egois itu tidak pernah mau kalah. Nah, itu ada di sifat orang Minggu, biasanya kayak gitu. Nah, sedangkan orang Jumat itu bukan egois, tapi keras kepala. Kalau keras kepala itu, kalau prinsipnya belum dijatuhkan, belum terbukti salah, maka dia akan terus A. Tapi ketika prinsipnya itu terbukti salah, maka dia pun tidak sungkan untuk mengatakan atau untuk meminta maaf atas prinsipnya yang salah itu. Lalu Sabtu, nah Sabtu ini simbolnya adalah bumi, dan inilah ibunya hari. Ya, namanya juga ibunya hari tentu tidak akan jauh dengan sifatnya suaminya ya atau bapaknya, yaitu hari Jumat. Selain memiliki kewibawaan yang besar, orang Sabtu ini sama halnya seperti orang Jumat, dia juga memiliki ketegaran dan pendirian yang kuat. Orangnya juga baik hati, murah hati, dan mudah menolong orang lain. Nah, keburukan orang Sabtu ini, dia memiliki rasa yang kekeh. Ya, balik lagi, keras kepala. Bukan egois ya, keras kepala. Jadi kalau ingin mengejar cita-cita, ya harus itu A. Harus didapat apa yang diinginkannya. Makanya kalau berbicara antara Sabtu, gak lain dengan Jumat.
Berbicara Jumat, ya hampir sama-sama juga dengan Sabtu. Yang namanya ibu sama bapak gitu kan. Mau kayak gimana lagi? Nah, itulah 7 hari menurut pandangan leluhur-leluhur kita, khususnya yang ada di Pulau Jawa, baik itu Jawa Timur, Jawa Tengah, ataupun Tatar Sunda. Nah, oke Bang Jo. Kalau itu kan menurut pandangan dari Jati Sunda ya. Nah, kalau misalkan pandangan dari Islam tersendiri itu kayak gimana? Kalau di dalam pandangan Islam, berarti kita mulai dari hari Ahad ya, dari hari Minggu. Ahad itu bermaknakan satu. Satu di sana artinya adalah Tuhan yang Esa. Dikatakan dari beberapa ulama bahwa hari Ahad ini cocoknya adalah hari untuk bercocok tanam dan membuat binaan-binaan. Nah, sedangkan pada hari ini Allah menciptakan dunia. Allah menciptakan gunung-gunung. Maka ini ada sinkronisasi dengan pandangan Jati Sunda. Pandangan Jati Sunda, minggu ini adalah mega. Pandangan Islam, minggu ini adalah gunung. Keduanya sama-sama memiliki ego yang besar. Gunung begitu besar, mega pun ada di atas, selalu tidak mau kalah. Namun, mereka memiliki wibawa yang besar juga. Layaknya seperti gunung. Di dalam bahasa Sanskerta, minggu itu berarti Raditya atau Aditya. Nah, berarti Raditya dan Aditya itu artinya matahari. Sedangkan untuk hari Senin atau Isnain, menurut pandangan Islam berarti adalah dua atau kedua. Menurut beberapa ulama, hari ini baik untuk berikhtiar, berniaga, berjualan yang jualannya itu misalkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Para ulama mengambil ini karena ada riwayatnya. Dikatakan Nabi Syed itu kalau mau jualan, ya, kalau menjadi seorang musafir sambil berjualan, beliau itu suka berdagangnya itu di hari Senin, di hari Isnain, dan selalu mendapatkan kesuksesan besar. Lantas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di hari Senin? Pepohonan dan seluruh tumbuh-tumbuhan. Ini pun ngeling sinkron ke Jati Sunda. Menurut Jati Sunda, Senin itu adalah bunga, dan di Islam dikatakan seluruh tumbuhan, baik itu pohon, ya, rumput-rumput, bunga-bungaan, buah-buahan diciptakan di hari Senin. Dan untuk hari Selasa, yaitu dari kata At-Salasa. Di hari itu Allah menyempurnakan ilmu. Seluruh ilmu yang ada di semesta ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari At-Salasa, di hari Selasa. Banyak nabi juga yang meninggal dan ulama di hari Selasa. Itu menurut pandangan Islam. Kalau menurut hadis Rasulullah, hari Selasa dikatakan sebagai hari berdarah. Nah, kenapa hari berdarah? Karena manusia pertama yang membunuh sesama manusia terjadi di hari Selasa, Qabil dan Habil. Matinya sapi betina milik kaum Bani Israel Yahudi di hari Selasa, maka disebut hari berdarah. Berdarah di sini, ingat, artinya dua sisi, gitu kan? Dari segi positif dan dari segi negatif. Lalu hari berikutnya menurut pandangan Islam yaitu hari Rabu atau Al-Arba atau hari keempat. Dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan cahaya di hari ini, di Rabu. Makanya sepakat beberapa ulama mengatakan apabila ingin menimba ilmu, ya, ingin meminta hajat, berdoa kepada Allah, baiknya di hari Rabu. Karena Allah menciptakan cahaya di hari itu. Dan hari berikutnya yaitu hari Kamis, yang di dalam pandangan Islam disebut Al-Khamsatun, itu adalah hari di mana surga dibuka. Pintu-pintu surga dibuka. Ada 2 hari yang kala itu pintu surga dibuka, yaitu di hari Senin dan di hari Kamis. Maka dari itu Rasulullah SAW suka melakukan puasa Senin Kamis. Lagi pula Rasul dilahirkan di hari Senin, maka beliau pun berpuasa sunnah atas kelahirannya, rasa syukurlah telah dilahirkan ke dunia ini. Dan di hari Kamis juga Allah menciptakan binatang-binatang melata. Seluruh binatang-binatang melata diciptakan di hari Kamis oleh Allah SWT. Dan sedangkan hari Jumat, ya, menurut pandangan Islam, yaitu dari kata Aj-Jumu'ah, ini adalah hari yang termulia. Dikatakan di hari ini semua amal dilipat gandakan. Jadi apabila orang melakukan perbuatan buruk di hari Jumat,
maka amal buruknya digandakan. Begitupun dengan orang melakukan perbuatan baik dari Jumat, digandakan pula amalnya. Namun di dalam penciptaan ada perbedaan pendapat. Menurut mayoritas ulama, hari Jumat diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Namun menurut beberapa ulama, Nabi Adam diciptakan hari Kamis. Dan hari Jumat itu dikosongkan. Kenapa hari Jumat katanya dikosongkan? Rasulullah pernah bertanya, kenapa hari Jumat dikosongkan? Ternyata katanya hari Jumat ini adalah harinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa hari Jumat itu disebut hari yang penuh berkah, ya, bukan harinya dunia itu. Itu bonus dari Allah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya hari ini dispesialkan oleh Allah, karena itu adalah harinya Allah sendiri. Bahkan hari ini, hari Jumat, hanya satu-satunya hari Jumat yang dikatakan, diklaim sebagai harinya Allah. Dan hanya hari Jumat pula yang memiliki dua julukan. Dikatakan hari Jumat itu dikatakan sebagai Sayyidul Ayam, yang berarti rajanya hari. Sedangkan julukan keduanya yaitu Yaumul Marid, yaitu hari tambahan di langit. Pernah diriwayatkan Rasulullah SAW melihat telapak tangan malaikat Jibril yang begitu putih mengkilap cahaya. Tapi di antara kilapan cahaya itu, di tangannya malaikat Jibril ada satu titik hitam. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, apakah itu titik hitam itu Jibril? Lalu malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, inilah Jumat. Nah, ini berarti ini satu-satunya hari yang ada di telapak tangannya malaikat Jibril. Karena itu hari Jumat sangat diistimewakan. Sedangkan pada hari Sabtu, menurut pandangan Islam, dikatakan As-Sabat, hari besarnya orang Yahudi. Hari ini Allah pada hari Sabtu menciptakan yang namanya tanah, ya. Di hari Sabtu Allah hamparkan tanah-tanah. Dan dikatakan juga hari Sabtu ini adalah harinya perenungan akan segala dosa-dosa kita. Jadi pasnya merenung di hari Sabtu. Bahkan disudahkan hari Sabtu itu untuk beristirahat, relax. Maka tidak heran kalau hari Sabtu itu kerja selalu diliburkan. Sabtu dan Minggu diliburkan, gitu kan? Karena memang sudah perintah dari Allah juga seperti itu. Secara tidak langsung anehnya manusia dengan sendirinya meliburkan hari itu untuk orang kerja. Maka di hari ini disarankan manusia lebih memperbanyak muhasabah, merenungkan dosa-dosanya di hari Sabtu ini. Nah, itu pandangan singkat menurut Islam. Oke, nah Bang Jo, penciptaan dari setiap hari selain yang Bang Jo tadi sampaikan, apa aja isinya? Kalau bisa dimulai dari hari Minggu ya. Hari Minggu atau hari Ahad, Allah menciptakan yang tadi saya bilang gunung-gunung. Terus yang kedua, Allah menciptakan langit. Karena pada saat itu langit masih berbentuk asap, ya. Langit-langit diciptakan, lalu langit-langit ini juga dibagi menjadi 7. Langit ke-1 terbuat dari air. Langit kedua terbuat dari tetesan air dan embun. Langit ketiga terbuat dari besi. Langit keempat terbuat dari perak. Langit kelima terbuat dari emas. Langit keenam terbuat dari mutiara. Sedangkan langit ketujuh terbuat dari yakut merah. Lalu selain itu Allah juga menciptakan bintang atau planet yang berputar, ya, di hari Ahad, di hari Minggu. Buktinya ada di Quran surah Al-An'am ayat 97. Lalu berikutnya masih dari Ahad, Allah menciptakan neraka. Dan neraka itu pun dibagi 7. Neraka Jahanam, neraka Sa'ir, neraka Saqar, neraka Jahim, neraka Sutamah, neraka Ladza, dan neraka Hawiyah. Dan tidak hanya sampai di sana, di hari itu juga Allah menciptakan lautan. Dan lautan pun dibagi 7. Yang pertama Laut Tabristan, yang kedua Laut Karman, yang ketiga Laut Uman, yang keempat Laut Khalzum, yang kelima Laut Hindustan, yang keenam Laut Rum, dan yang ketujuh Laut Maghrib. Lalu setelahnya Allah menciptakan 7 anggota tubuh. Di antaranya kedua tangan, kedua kaki, kedua lutut, dan 1 wajah. Tidak hanya itu juga, pada hari itu juga, pada hari Ahad, Allah menciptakan organ dalam dibagi 7 juga. Otak,
yang kedua otot, yang ketiga urat saraf, yang keempat tulang, yang kelima daging, yang keenam darah, dan yang ketujuh kulit. Waduh, hari Minggu banyak banget ya Allah menciptakan sesuatu hal. Nah, sekarang gimana untuk hari Senin, Bang Jo? Nah, di hari Senin Allah menciptakan pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Itu yang pertama ya. Lalu menurunkan Rasulullah SAW ke dunia ini. Ya, secara bentuk jasad manusia. Karena semuanya Nabi Muhammad sudah ada dari dulu dalam bentuk nur. Ya, namun sekarang dibentukkan jasadnya. Dan di hari Senin pula Rasulullah tidak hanya dilahirkan namun juga diwafatkan. Dan ini juga salah satu hari di mana amalan manusia disetorkan kepada Allah selama 1 minggu. Ada 2 hari malaikat menghadap Allah untuk menyetorkan setiap amal perbuatan manusia, baik dan buruknya, yaitu di hari Senin dan di hari Kamis. Terus yang lainnya di hari Senin, pintu-pintu surga dibuka. Dan di hari Senin pula, buah-buahan serta berbagai asupan makanan untuk manusia, sayur-sayuran, buah-buahan, apapun untuk nabati, pangan untuk manusia, diciptakan di hari Senin. Maka bisa dikatakan hari Senin ini adalah harinya kesuburan. Bagaikan Rasulullah ketika dilahirkan membawa cahaya, membawa kesegaran kepada dunia ini. Oke, jadi hari Senin itu ternyata cukup banyak kesuburan ya yang Allah ciptakan. Nah, sekarang hari Selasa nih Bang Jo. Di hari Selasa, selain Allah menyempurnakan seluruh ilmu yang ada di dalam semesta, Allah juga menciptakan semua hewan yang ada di darat dan di laut di hari Selasa itu. Di hari itu juga Allah pertama kalinya memberikan haid kepada seorang wanita. Kepada siapa? Kepada Siti Hawa. Siti Hawa haidnya di hari Selasa. So kalau ada yang nanya, haid pertama kali di dunia ini terjadi hari apa? Hari Selasa. Lalu di hari Selasa banyak nabi dan ulama yang meninggal. Dan di hari Selasa juga pembunuhan manusia pertama di bumi terjadi, yaitu Qabil membunuh Habil. Dan di hari Selasa pula dari sanalah turunnya hukum larangan membunuh sesama manusia. Jadi bisa dikatakan hari Selasa adalah harinya pembalasan. Sedangkan menurut Rasulullah SAW dikatakan hari Selasa adalah hari berdarah. Oke Bang Jo, ternyata hari Selasa ini cukup banyak sekali darah ya setelah Bang Jo sampaikan. Nah, sekarang bagaimana dengan hari Rabu nih Bang Jo? Nah, untuk di hari Rabu, selain Allah menciptakan cahaya, Allah juga menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Karena katakanlah berarti hari Rabu ini adalah harinya yang benar itu benar, yang tidak itu tidak. Seterang benderangnya seperti cahaya. Makanya beberapa ulama menganjurkan kalau mau menuntut ilmu, mau belajar, ya, mau berdoa dengan bersungguh-sungguh, baiknya di hari Rabu. Karena pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan cahaya. Makanya tidak jarang para guru-guru kita, para ulama di Indonesia khususnya sering melakukan pengajian di hari Rabu, di malam Rabunya, ya kan? Karena memang itu adalah waktunya Allah pada waktu itu menciptakan cahaya. Mungkin tidak banyak yang bisa digali dari hari Rabu ini, karena pengetahuan saya menurut pandangan Islam hanya sebatas sampai di sana. Kita kan tidak boleh mengurangi ataupun melebihi. Oke Bang Jo, sekarang kita lanjut ke hari Kamis nih ya. Di hari Kamis Allah menciptakan hewan-hewan melata. Dan dikatakan juga menurut beberapa ulama bahwasanya Nabi Adam alaihi salam diciptakan pertama kali di hari Kamis, tepatnya di Ashar ya. Di Ashar, lalu selesainya penciptaan Nabi Adam itu di hari Jumatnya, di Ashar juga. Sedangkan menurut ulama yang lainnya bahwa Nabi Adam diciptakan di hari Jumat. Jadi ulama satu mengatakan penciptaan awal di hari Kamis dan selesai di hari Jumat. Dan ulama satu mengatakan hanya hari Jumat. Nah mungkin itu yang bisa saya rangkumkan di hari Kamis. Selain di hari itu juga dibukanya pintu-pintu surga dan diambilnya, disetorkannya amal baik dan buruknya manusia. Oke Bang Jo, Kamis kan tadi udah ya. Nah sekarang kita menuju ke hari Jumat nih. Nah di hari Jumat juga ini hari yang sangat sibuk ya, selain hari Minggu tadi. Kenapa? Karena di hari ini, di hari Jumat, Tuhan menciptakan Nabi Adam alaihissalam beserta Siti Hawa. Dikatakan juga bahwa hari Jumat ini adalah waktunya dikabulkannya doa.
Dan di hari ini pula, di hari Jumat, Nabi Adam alaihi salam dimasukkan ke surga setelah diciptakannya. Dan di saat itu pula Nabi Adam alaihi salam beserta Siti Hawa dikeluarkan dari surga. Dia diciptakan hari Jumat, ya, dimasukkan ke surga hari Jumat, dikeluarkan dari surga juga hari Jumat. Selain itu, hari Jumat juga adalah hari yang paling dimuliakan oleh Allah sendiri. Makanya Allah bilang, kenapa hari Jumat dikosongkan? Karena itu adalah hariku. Bahkan Allah menjuluki hari ini sebagai Sayyidul Ayam, yaitu rajanya hari. Bahkan di langit, hari ini disebut hari tambahan. Kenapa hari tambahan? Ya karena ini harinya Allah, bukan harinya manusia. Harinya manusia hanya 6, gitu loh. Nggak ada hari Jumatnya. Nah, karena Allah sayang sama Nabi Muhammad, maka dihadiahkan hari Jumat itu ke Nabi Muhammad, hingga adalah 7 hari yang sekarang. Dan bahkan di hari ini juga, barang siapa yang bersuci, berwudu, lalu menggunakan wangian-wangian di antara telinga dan lehernya, dan berpakaian yang rapi dan bagus, lalu dia pergi untuk melaksanakan salat Jumat, maka dosanya diampuni sampai Jumat yang berikutnya, hingga 3 hari ke depannya. Dan dikatakan pula, barang siapa seorang muslim yang meninggal di hari ini, di hari Jumat, maka niscaya dia dijauhkan dari fitnah kubur. Serta di hari Jumat pula pintu neraka ditutup. Dan di hari ini juga dikatakan pasar-pasar di surga dibuka. Nah, jadi di surga juga ada pasar. Namun saya nggak bakalan bahas di sini, nanti di segmen yang berikutnya. Oke Bang Jo, nah sekarang saya pengen nanya hari Sabtu nih Bang Jo. Nah, di hari Sabtu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tanah, ya. Bahkan dikatakan menurut beberapa ulama, di hari ini juga pertama kalinya ada kera dan babi. Hari Sabtu juga dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hadiah untuk seluruh umat manusia, sebagai hari perenungan, hari muhasabah, hari untuk beristirahat. Nah, anehnya ya, luar biasanya, ini mukjizat loh ya. Kenapa sedunia rata-rata meliburkan kerja itu di hari Sabtu dan Minggu? Padahal sedunia tidak semuanya orang Islam. Sedangkan Allah berkata bahwa di hari Sabtu ini dihadiahkan dari Allah untuk manusia beristirahat, melakukan perenungan, melakukan muhasabah. Dan hari ini juga diberikan oleh Allah kepada orang Yahudi menjadi hari Sabat. Dan Allah meminta dan menyuruh kepada orang Islam untuk menghargai hari-hari besar orang Yahudi, orang Nasrani. Makanya Islam ini penuh dengan toleransi, mengajarkan tentang rasa saling menghormati, lakum dinukum waliyadin. Nah, mungkin Bro David, segitu saja pembahasan kita kali ini tentang hari. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa mudah dipahami. Apabila ada kesalahan di dalam ucap, mohon dimaafkan. Namanya juga manusia. Ya, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Dan untuk sobat astralizer, sebelum kami menutup segmen kami kali ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi di Tapak Astral. Salam Rahayu.